Ini adalah terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2023 yang akan dirilis jam 11 nanti oleh BPS. Kita lihat bersama kira-kira artikel pemantik diskusi kita pada hari ini kita lihat ya. Ekonomi Indonesia dirama loyo karena warga Indonesia malas belanja. Ini langsung dari tim riset CNBC Indonesia. Dan juga kita akan langsung mengulasnya apakah benar nih kira-kira ekspektasi kuartal 3 ini akan melandai. Dan juga seperti kita ketahui 2 minggu lalu Bank Indonesia juga sudah menaikkan suku bunga 25 basis poin. Apakah ini akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi di Indonesia dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 ini atau mungkin ke depannya. Saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia Michael Jeffriando dan Chief Economy CNBC Indonesia Bapak Anggito Abimanyu. Selamat pagi. Mas Michael. Ya, kira-kira pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2023 ya, ini bahasan pagi ini di Editor's View. Mengenai jam 11 nanti, saya ke Mas Michael terlebih dahulu, Pak. Kira-kira arah pemberitaan dari tim redaksi CNBC Indonesia akan seperti apa nih? Iya, untuk pengumuman pertumbuhan ekonomi memang kita lihat akan sedikit lebih rendah dari kuartal sebelumnya, namun masih di atas 5%. Memang ini satu hal positif ya kalau dilihat sejak pandemi COVID, Indonesia menjadi salah satunya negara yang bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama 8 kuartal berturut-turut ya. Kalau itu terjadi 5% gitu. Nah, tapi di sisi lain memang redaksi melihat ada beberapa hal yang menjadi catatan. Kalau di pemberitaan tadi kan ada ya warga Indonesia udah mulai malas belanja gitu. Memang dilihat dibandingkan kuartal sebelumnya, di kuartal ini tidak ada kegiatan yang melibatkan libur panjang misalnya atau hari besar keagamaan. Jadi memang waktu masyarakat untuk melakukan belanja agak lebih kecil dibandingkan kuartal sebelumnya. Kalau kuartal sebelumnya kan ada 2 hari besar ya, terus banyak hari libur juga yang banyak orang jalan-jalan, belanja dan lainnya gitu. Terus di sisi lain yang jadi pencermatan kita itu adalah investasi yang memang terus menurun tuh dibandingkan 6 kuartal terakhir sepertinya. Jadi consumption dan investment kita berusaha menelaah dari komponen-komponen PDB itu ya. Nah mungkin Pak Anggito bagaimana nih Pak di kuartal 3 2023 ini? Jadi apakah memang kalau PDB itu kan consumption, investment, government spending sama net export gitu ya. Nah dari 4 komponen ini kira-kira yang mana sih yang kira-kira mungkin akan memberatkan laju di Q3 ini Pak? Kalau kondisi normal, Mbak Safrina, kondisi normal, saya anggap 2023 itu kondisi normal. Kalau Kondisi normal. 2020, 1, 2 ini masih pasca COVID ya. Saya sih udah membuat kajian ya dengan tren 2017-18. Itu memang bentuknya V, ya, V-shape. Ya, V-shape. Itu kondisi normal di Indonesia dan itu sudah terbukti lewat kajian-kajian akademik lah. Nah kalau kita lihat yang kondisi 2021-2022 seperti di gambar itu memang nggak normal ya, nggak normal. 2022 Q2 naik lalu turun Q3, Q4. Kondisi normalnya mungkin bisa digambarkan tahun 2017-2018. Mungkin bisa gambarnya itu ketahuan bahwa Q2 naik, ya itu naik ya, ya kan Q2 naik, Q3 turun, ya dah. Q2 turun. Nah, jadi itu kondisi yang saya anggap cukup normal. Ya. Normal Q1, Q2 naik karena consumption tadi ya, government spending ya toh. Itu mulai Q2, kemudian tadi yang sudah mulai apalagi 2023 dianggap sudah mulai normal, orang sudah consumer confidence-nya tinggi. Kemudian Q3 itu turun ya, turun. Kemudian Q4 naik lagi. Naik lagi. Jadi proyeksi saya dengan melihat siklus normal itulah di bawah 5%, ya di bawah 5%. Tetapi mungkin karena kondisi yang masih cukup terbawa di Q2 2023, maka batasnya 5% gitu. Jadi kalau kita lihat tarik ke bawah itu ya Q3-nya kan berarti ya sekitar 5%. Akan di bawah 5%. Tapi ekspektasi Anda di kisaran berapa nih Pak? Saya sudah memproyeksi kisaran sedikit di bawah 5%, tapi mungkin bisa 5% ya, tergantung pada bis lainnya ya, karena memang ini kan dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dari sisi
ekonometri ya, proyeksi ekonometrinya Pak. itu sudah ketahuan kalau kondisi normal itu bentuknya V ya, V. Gitu. Jadi ini naik turun V gitu ya. Ada yang V-nya agak landai, ada V-nya dalam. Seperti tahun 2017 tuh V-nya cukup dalam ya. Kemudian rebound di kuartal keempat. Biasanya memang begitu kondisinya. Kalau di tahun 2017 tuh V tapi V-nya landai gitu ya. Mesti begitu ya kondisinya begitu. Nah, saya kok melihatnya ini polanya cukup sama ya dengan 2017-2018. Nah, mudah-mudahan proyeksi saya nggak salah. Oke, kita lihat nih Pak nanti di jam 11 nanti ya. Tapi yang kedua, faktor-faktor juga mendukung. Tadi kan Mbak Safrina mengatakan tingkat konsumsinya rendah. Kalau kita lihat APBN-nya surplus, itu berarti kan government spending-nya kan penyerapannya rendah ya dibandingkan dengan penarikan dana yang masuk. Yang kedua, kalau saya lihat polanya udah tertumpuk di Q2 nih. Q2 ini tertumpuk di Q2. Iya, Q2 ini spendingnya cukup tinggi ya karena merasa sudah euforia pasca COVID ya. Kemudian 2003 ngerem gitu. Ngerem gitu. Nah, apalagi masyarakat disuguhi dengan berbagai macam risiko-risiko yang ada di depan mata ya. Apakah itu suku inflasi akan naik, harga beras juga akan naik. Jadi akan nahan nih. Nahan ya. Kemudian sisi global juga sekarang kondisi Gaza begitu, akan terjadi kemungkinan krisis global, krisis pangan dan sebagainya. Maka saya menduga baru akan rebound di Q4. Q4 nanti ya. Seperti V-shape curve yang kita udah lihat secara historical, empirical evidence sudah mengatakan seperti itu. Nah, Pak Anggito, mungkin sedikit kilas balik saja ya Pak, karena ini kan data berbicara seperti ini ya, dan juga memang sudah ada, kita lihat secara history, ada V-shape yang terbentuk gitu ya, di beberapa tahun yang normal, considered as normal ya Pak ya. Ada apa sih Pak di kuartal 3 ini dalam perekonomian sebenarnya? Siklus saja. Siklus ya? Siklus bisnis saja, siklus bisnis. Jadi sebetulnya harusnya cara pemberitaannya lebih bagus ya oleh pemerintah, bukan media. Bahwa sebenarnya Q3 itulah siklusnya memang melambat. Oke. Dan ini sudah kecuali kondisi yang tadi saya sebutkan mungkin bisa dilihat di 2022 sebelumnya 2021 2022 kita lihat mungkin kurvanya. Nah, itu kan beda ya. Nah, itu naik itu karena memang kondisinya nggak normal ya saya anggap naik itu. Itu kan V kebalik ya. Jadi ini V kebalik juga ini. In a normal economy dalam hal ini Indonesia biasanya V-shape dengan kuartal 2 yang paling ini tinggi. ini A. Kurva A ini kurva yang kurang normal ya. Biasanya nggak begitu. Tapi ini kan karena kondisi COVID ya. Jadi sangat tidak normal tergantung kepada PPKM, kebijakan pemerintah, mobilitas barang dan jasa macam-macam ya. Kemudian kondisi global. Tapi kalau saya melihatnya kita bisa bandingkan dengan kondisi 2017-2018 yang bentuknya V-shape. Mudah-mudahan komunikasinya harus bagus ya supaya tidak ada kesan bahwa berarti dari Mas nanti. Kalau media tentu kan membacanya beda ya, tapi pemerintah itu harus strong, BPS harus bisa menyampaikan bahwa kondisinya it's a normal gitu. It's a normal business cycle. Even di bawah 5%, menurut saya sih normal karena memang kondisinya begini. Ya. Nah, kalau lalu ditwist lalu seolah-olah 5% itu sebagai angka psikologis, enggak tepat ya. Enggak tepat. Jadi menurut saya 4,98 ini sudah bahkan pun 4,98 sudah. Ya, artinya sudah V-shape. Gitu. Sehingga kita berharap Q4-nya bisa memang menuju naik, menuju kondisi yang lebih baik. Mudah-mudahan kalau begitu bisa di atas 5,5% gitu ya tahun kuartal keempat. Itu untuk meluncur ke 2024 akan lebih confident ya. Betul.